Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, pemirsa, kembali lagi bersama saya Desta Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper .id dengan headline Polisi tidak serius dalam penanganan kasus 30 karyawan keracunan di Hotel Novotel. Dari Bandar Lampung melaporkan, kasus keracunan massal yang dialami 30 karyawan anak perusahaan plat merah Sumatera Selatan Hotel Novotel Bandar Lampung statusnya masih dalam tahap penyelidikan oleh unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Sejumlah kendala menjadi hambatan penyidik dalam mengungkapkan kasus tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kanit Tipiter Satreskrim Polresta Bandar Lampung, Ibda Wahyu Hidayat, Selasa 17 Desember 2024. Menurut Wahyu, penyidik sudah mengambil sejumlah sampel makanan seperti sisa nasi goreng, makanan laut seafood, kopi yang disajikan oleh pihak manajemen Hotel Novotel sebagai sajian makan malam puluhan korban tersebut. Kami juga mengambil sampel muntah, fases, 4 orang dari 30 korban yang sempat dirawat di Rumah Sakit Budi Medika Bandar Lampung, kata Ibda Wahyu, dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler. Wahyu mengklaim dari seluruh sampel tersebut sedang dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Lampung untuk mengetahui zat atau jenis bakteri yang menyebabkan puluhan korban mengalami keracunan. Hasilnya baru bisa diketahui 5-5 hari ke depan. Proses uji lab masih berjalan imbuhnya. Berdasarkan proses penyelidikan, menurut dia, ada makanan lain yang menyebabkan puluhan korban keracunan. Pasalnya, sebelum mengkonsumsi sajian di hotel berbintang itu, para korban terlebih dahulu menyantap makanan lain di wilayah Lampung Selatan. Baik pemirsa, terbalik ke informasi selanjutnya yang dilansir dari tanggamus.dis.id dengan headline terungkap 48 butir pil ekstasi yang dimiliki mantan kakon kandang besi didapat dari tersangka RS dan Vivi. Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus mengungkap bahwa 48 pil ekstasi yang didapat oleh MZ 50 tahun, mantan kepala kakon kandang besi, berasal dari RS dan Vivi warga Pringsewu. Kasatgas Narkoba Polres Tanggamus AKP Mirga Nurjuanda mengatakan, MZ ditangkap di rumahnya di Pekon Kandang Besi, Kecamatan Kota Agung Barat. Penangkapan MZ berawal dari pengembangan kasus sebelumnya yang melibatkan 2 tersangka lain yang ditangkap di Waitaman, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Tanggamus inisial RS dan Vivi. Tersangka MZ ditangkap pada Kamis 12 Desember 2024 pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat berada di rumahnya di Pekon Kandang Besi, ujar Mirga Nurjuanda mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda. Kasat menjelaskan, penangkapan MZ berdasarkan dari hasil pemeriksaan terhadap ponsel tersangka RS yang lebih dulu ditangkap. Dari ponsel RS ditemukan adanya transfer uang sebesar 6 juta rupiah yang diduga berasal dari MZ. Selain itu, chat di ponsel milik tersangka Vivi yang mengungkap komunikasi terkait penawaran narkotika jenis ekstasi kepada MZ. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsional Satgas Narkoba Polres Tanggamus langsung bergerak ke rumah MZ. Setelah penggeledahan ditemukan 48 butir pil ekstasi yang disimpan dalam 5 plastik klip sedang, ungkap Mirga. Kasat mengungkapkan, barang bukti yang diamankan dari tersangka MZ diakuinya berasal dari tersangka RS yang dibelinya sebanyak 50 butir dengan harga 12 juta rupiah. Tersangka MZ membeli ekstasi kepada tersangka RS melalui transfer 6 juta rupiah, yang sisanya sebanyak 6 juta rupiah akan dibayar setelah barang habis terjual, terang Mirga. Atas perbuatannya, MZ dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Jungto, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, ancaman maksimal 20 tahun penjara, tandas Mirga. Baik pemirsa, beralih ke informasi yang terakhir yang dilansir dari Lampung.dis.id dengan headline sepasang pria dan wanita bukan pasutri di Tulang Bawang digerebek polisi, ini kasusnya. Seorang pria dan wanita yang bukan pasangan suami istri digerebek aparat Polres Tulang Bawang. Keduanya yakni Wayan Hardani 30 tahun warga Kampung Kahuripan Dalam, Kecamatan Manggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang, dan wanita berinisial Endang Lesari 29 tahun warga Kelurahan Yosodadi, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro. Kasat Narkoba Polres Tulang Bawang AKP Yofi Haryadi mengatakan, keduanya digerebek petugas karena kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penangkapan keduanya merupakan hasil penyelidikan di Kecamatan Banjar Agung. Aparat kepolisian mendapat informasi bahwa ada salah satu kontrakan di Kampung Dwi warga Tunggal Jaya sering dijadikan tempat pesta narkoba. Pada hari Jumat 13 Desember 2024 sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat,
Petugas melakukan penggerebekan di kontrakan yang ada di Kampung Dwi warga Tunggaljaya, Kecamatan Banjar Agung tersebut. Benar, di lokasi kami menangkap dua pelaku bukan Pak Sutri dan turut disita kaca pirek yang masih ada residu sabu, kata AKP Yofi, Rabu 18 Desember 2024. Kedua pelaku bukan Pak Sutri tersebut kini ditahan di Mapolres Tulang Bawang dan akan dikenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Perwira dengan balok kuning 3 di pundaknya itu menambahkan, dalam kasus ini petugas juga menyita barang bukti 1 buah kaca pirek yang masih ada residu, 1 buah botol obat dan 1 unit handphone merek Realme. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Risa Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.